di mana ada 200 siswa calon perwira Angkatan Darat terkonfirmasi positif COVID-19. Dia mengalami cedera punggung. Pulih 100% itu pada kuartal pertama tahun 2022. McAfee mengidentifikasi tipe film serial yang berpotensi menjadi target kejahatan cyber. Hai semuanya, selamat datang di Joksi. Kali ini Joksi akan kembali membawakan tentang Joksi Update, di mana bagi teman-teman yang baru bergabung, Joksi Update adalah di mana Joksi akan membacakan beberapa berita yang sedang hangat dibicarakan baru-baru ini. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita lihat intronya dulu. Yang pertama itu ada dari Bandung tentang COVID-19, di mana ada 200 siswa calon perwira Angkatan Darat terkonfirmasi positif COVID-19. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Barat menemukan klaster baru penularan virus corona atau COVID-19 ini. Terkonfirmasi ada 200 siswa calon perwira Angkatan Darat yang positif COVID-19. Bayangkan ada 200 siswa calon perwira yang terkena. 200 orang bukan jumlah yang sedikit dalam satu waktu terkena virus. Jika iya, berarti tidak hanya siswanya, berarti harus dicek juga, berarti yang menjadi pengawas di situ, terus yang berinteraksi dengan para siswa juga harus diperiksa, karena virus ini kita tahu bahwa menyebarnya dengan sangat cepat. Kita tidak pandang bulu, baik muda, tua, usia berapapun, jenis kelamin apapun, pasti kena. Pasti punya potensi untuk kena. Kemudian yang berikutnya, para siswa yang terkena COVID-19 ini masuk dalam kategori OTG atau orang tanpa gejala. Jadi bisa dilihat mereka bisa terlihat sehat-sehat saja, padahal itu belum tentu seperti itu. Kemudian untuk di Jawa Barat sendiri, pada tanggal 8 Juli kemarin, beberapa hari yang lalu, itu ada 3.779 kasus positif COVID-19. 1.763 diantaranya itu dinyatakan sembuh dan 178 orang lainnya itu meninggal dunia. Oke, kita alihkan ke topik yang kedua. Kita tinggalkan corona dulu. Yang kedua ada dari Airin dan Sogi yang beberapa hari yang lalu itu merilis single berjudul Monster. Ada beberapa hal menarik di balik rilisnya single Monster dari subunit dari Red Velvet ini. Yang pertama itu, hanya dalam 3 hari rilis, mini album Monster terjual 108.500 kopi. Di hari pertama perilisannya, yakni tanggal 6 Juli, itu tercatat penjualan terbanyak, yaitu 87.000 kopi. Hingga kini, video klip Monster telah disaksikan lebih dari 13 juta view. Nah, bisa kita lihat bahwa Monster sendiri itu memuncaki tangga album iTunes, chart iTunes di 45 negara. Negara mana saja? Di antaranya ada Indonesia, Norwegia, Argentina, Meksiko, Brazil, Singapura, Kanada, Prancis, Spanyol, Portugal, Finlandia, Denmark, dan Swedia. Jadi bisa kita lihat bahwa demam Korea ini pada saat ini sedang pada puncak-puncaknya. Tidak hanya di Indonesia maupun di Asia, tapi bahkan negara-negara di benua Amerika dan Eropa pun tidak luput dari demam Korea ini.
Kemudian saat hadir dalam siaran radio Cold War Show, Irene mengungkapkan bahwa pada saat latihan koreo, gerakan saat dia gerakan gerakan pada saat latihan koreo, dia mengalami cedera punggung dan itu membuatnya harus masuk ke rumah sakit. Dan saat ini sudah dikonfirmasi bahwa dia sudah sembuh. Kita tahu bahwa uh, dari kejadian ini, bahwa kita tahu kalau persiapan dari Irene dan Sulgi itu tidak main-main. Tidak main-main. Latihan mereka pasti sangat luar biasa hingga pada akhirnya uh, apa yang dirasakan oleh Irene, yaitu cedera tulang belakang, itu terbayarkan dengan ini tadi, apa tuh, memuncaki tangga chart iTunes di 45 negara dan terjualnya 108.500 kopi di hari pertama. Pada saat ini berarti sudah lebih dari 108.500 ini. Oke. Yang berikutnya ada dari wawancara Erick Thohir dengan pihak CNBC Indonesia. Itu yang Joksi dengar pribadi adalah Erick Thohir sendiri itu mengungkapkan bahwa ekonomi RI pada saat COVID ini itu akan bisa pulih menjadi seperti 2019 kemarin sebelum terjadinya COVID, itu bisa pulih 100% itu pada kuartal pertama tahun 2022. Sementara untuk tahun ini hingga akhir tahun 2020 ini diperkirakan hanya mampu pulih 40-60%. Itu menurut Erick Thohir sendiri. Dan pada tahun depan mungkin hanya mampu pulih di di level di atas 70%, tidak mampu 100%. Pure mampu 100% itu adalah di tahun 2022 nanti. Kita lihat bahwa uh, terjangan dari virus COVID-19 ini sangat luar biasa terhadap ekonomi. Tidak main-main, bahkan butuh waktu 2 tahun untuk pulih 100% untuk negara Indonesia. Kita tidak tahu apakah negara lain bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat lagi. Kita tidak tahu. Tapi itu yang disampaikan Erick Thohir sendiri ke pihak CNBC Indonesia yang Jokes kutip. Yang keempat ada dari dunia film. Untuk teman-teman di rumah pasti sering menonton Netflix, ya itu yang berbayar, dan juga ada teman-teman yang menonton pasti mencari yang gratisan. Pada saat ekonomi seperti ini pasti kita akan mencari sesuatu yang gratis. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa yang gratis itu tidak sepenuhnya aman. Tidak sepenuhnya aman karena apa? Di dalamnya itu ketika teman-teman mengakses itu bisa saja terjadi malware. Nah, salah satu perusahaan antivirus yaitu McAfee dalam wawancaranya menyebutkan bahwa um, McAfee mengidentifikasi tipe film serial yang berpotensi menjadi target kejahatan cyber atau cybercrime dan pencurian data ataupun hack itu berdasarkan popularitas dan jumlah download dan streamingnya. Tingkat yang semakin tinggi tingkat tontonannya dan tingkat downloadannya itu akan semakin tinggi potensinya untuk terkena malware atau kejahatan cyber. Nah, di sini dikutip dari kompas.com ada beberapa serial dan film yang populer yang punya potensi besar itu terkena cybercrime. Film apa saja? Itu salah satunya adalah Frozen, Parasit, Melia, Suara dari Dilan, Nantikan Kita Tentang Hari Ini atau NKCTHI, dan Jumanji The Next Level. Untuk serial sendiri, itu ada 5 juga, dikutip dari kompas.com. Itu ada The World of the Married. Teman-teman tahu, itu salah satu serial yang sangat populer
saking populernya bahkan sampai pemerannya sampai dihujat oleh para fans di Indonesia. Joksi sendiri tidak mengerti apa yang menjadi problem di situ, tapi menghujat karena sebuah peran itu, sorry to say, sedikit kebodohan menurut Joksi. Karena harus bisa membedakan antara mana dunia mana dunia peran dan mana dunia nyata. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada Crash on the Landing You. Ya, bagi teman-teman yang mengenal Kapten Ri pasti tahu. Kemudian ada Money Heist. Yang keempat ada Hi Bye Mama. Dan yang kelima itu ada Pretty Little Liar Indonesia. Oke, itu beberapa film yang disampaikan oleh kompas.com berdasarkan wawancara dengan McAfee. Itu menyatakan bahwa film-film ini yang punya potensi untuk kena. Di luar film ini masih ada juga, jadi teman-teman harus lebih berhati-hati ketika menonton yang gratisan. Untuk amannya lebih baik menonton yang berbayar sedikit. Yang penting data-data kita aman dan kita terhindar dari kejahatan cyber, karena kita tidak tahu kejahatan seperti apa yang mengincar kita ketika suatu malware masuk atau ada orang yang mengakses komputer kita. Jadi untuk lebih amannya lebih baik kita mengeluarkan sedikit uang untuk keamanan kita daripada kita harus terkena kejahatan-kejahatan cyber seperti ini. Oke, itu kira-kira dari Joksi. Jika ada salah-salah kata dan informasi yang keliru, Joksi mohon maaf. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Joshua Rexi di sini. See you on the next videos.